Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya materi yang lalu. Ini kita lanjut ke ini ya, deret pembayaran yang berubah gitu ya. Jadi dalam deret pembayaran yang berubah, misalnya pada ini ya, amortisasi gitu kan. Kalau yang kita bahas itu kemarin kan pembayarannya konstan gitu ya. Misalnya 1 juta terus, 2 juta 2 juta terus gitu ya. Nah, kemudian dari 1 juta itu kita bagi pokoknya berapa gitu kan. Kemudian bunganya berapa gitu. Nah, bagaimana jika pembayarannya itu tidak tetap, tidak 1 juta terus gitu, fleksibel kayak gitu kan. Nah, karena ini kita matematika keuangan ya kita walaupun berubah, yang kita bahas yang masih berpola gitu ya, walaupun berubah tapi masih ada polanya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal ya, contoh seorang peminjam ya, melunasi pinjaman pada tingkat 5% dengan pembayaran di akhir dari setiap tahun. Selama 10 tahun. Nah, ini ya, pembayarannya bunganya 5%, angsurnya itu setiap tahun ya, selama 10 tahun. Sehingga pembayaran tahun pertama adalah 200 juta gitu ya. Kemudian tahun kedua ya 190 juta dan seterusnya. Nah, ini pembayarannya kan berubah, cuman berubahnya berpola ya. Sampai tahun ke-10 adalah 110 juta. Oke. Ini untuk ilustrasinya ya, ini 0 ya. Ini 10 ya, ini 0. Ini 10 gitu kan. Nah, ini hutangnya itu di sini loan ini kan, di titik 0 ini ya. 5 gitu kan. 1 2 3 4 6 7 8 9 kayak gini. Nah, utangnya di loan di sini. Nah, pelunasannya ini di sini 200 juta gitu kan. 190 juta, ini 180 juta, 170 juta. Dan sampai di titik 10 ini 110 juta. Benar nggak?
Ini 120 juta. 130 juta. 140 juta. 150 juta. Benar ya? Oke, kayak gini posisinya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, ya, yang pertama, tentukan jumlah pinjaman. Kemudian yang kedua, tentukan besarnya pokok dan bunga dalam pembayaran kelima. Oke. Jadi pertama tentukan jumlah pinjaman berarti L-nya itu sama dengan berapa gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian yang ini, yang nomor 2 ini, kan ini pembayaran kelima berapa? 160 juta ya. Ini kan dibagi 2 gitu loh. Nah, pokok, prinsipal, dan bunga, interestnya. Gitu loh. Misalnya pokok dan bunganya itu berapa? Totalnya 160 juta. Itu pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini yang penting kalian dipahami ya, dipahami untuk soalnya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang ini nomor 1 ini kan, jadi kita ya, asumsikan ini 0 ini ya, 1, 2 gitu kan, 9, 10 gitu. Nah, asumsikan ini kita pembayarannya 100 juta terus ya. Ini ya, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Oke, ini kan, ini apa namanya, apa L di sini gitu kan. Oke, berarti di sini berarti 100 juta A10 kayak gini. Jadi L ya minimal ya 100 juta gitu kan. A10 kayak gini. Nah, kemudian kita buat garis waktu lagi ya. 0, 1, 2 gitu kan. 9, 10 gitu. Nah, ini peningkatan yang 10 berapa? 110 juta ya kan. Ini 120 juta kan. Lihat di sini. Ya. 30 juta, 40 juta, 50 juta gitu kan. Ini enggak terus ya. Yang ini yang 8 30 juta gitu kan. Gitu. Ini 90 juta gitu kan. Ini 100 juta. Terus oke. Nah, ini di present value kan juga ini. Nah, ketika di present value kan ini apa ini? 10 ya kan, juta. Itu peningkatan 10 juta gitu kan. Di decreasing gitu. 10 kayak gini. Ya kan? Jadi L-nya ini adalah 100 juta kalikan A10 ditambah 10 juta. Decreasing, penurunan kan. A10. Jadi 100 juta, 90 juta turun 10. Turunnya itu 10. Oke. Nah, kita cari ini sekarang ya. 100 juta ya. A10, A10, A10 apa? 1 min V pangkat N bagi I kan? I-nya tadi 5% ya. I-nya 5%. Nah, dan sini didapatkan A10 itu 7,5
7,72173. Nah, dan ditambah ya, 10 juta. 10 juta kalikan berapa? 10, N-nya kan 10 ya, min A10 gitu kan. Min A10. A10 ya 7,7 ini kan dibagi I gitu kan. Sedemikian hingga nanti kalian ini A10 kalian ganti 7,7, yang ini kalian ganti 0,05, didapatkan 1.227.830.000. Oke, paham ya? Sampai sini ya. Oke, dan kemudian kita ingin menentukan ya apa namanya pembayaran yang kelima ya, pembayaran yang kelima ini jawaban yang nomor 2 ya. Jadi R5 pelunasan yang kelima itu adalah 160 juta ya kan, sudah tadi ya 160 juta dibagi nanti pokok sama bunga gitu kan, pokok kelima bunga yang kelima gitu. Nah, masing-masing berapa gitu ya. Oke. Nah, untuk membahas, untuk mengetahui pokok bunga gitu kan kalian sudah belajar atau mencoba ya cara membuat tabel amortisasi gitu. Jadi pokok bunga yang kelima itu kan dipengaruhi oleh sisa pokok pinjaman yang setelah pembayaran yang keempat gitu ya. Setelah pembayaran yang keempat. Kita cari B4B prospektif ya. Ini prospektif. Jadi ini ya. Ini 0, ya, ini 1, ini 2, ya, ini 3, 4, 5 gitu kan. Nah, ini kan 160 juta. Kalau ini 170 juta, 180 juta, kan ini 190 juta, ini 200 juta, ya kan? Nah, kita kan di sini gitu kan. Nah, untuk menentukan pokok yang kelima atau dan bunga yang kelima, kita tentukan ya di sini adalah sisa satu pinjaman setelah setelah pembayaran yang keempat. Nah, ini kita menggunakan cara prospektif gitu kan. Kalau prospektif itu berarti melihat ke depan gitu kan. 6, 7, ya, 8, 9, ya, 10 gitu kan. Nah, ketika kita kan melihat ke depan, kita present value kan ke sini gitu semuanya. Gitu kan. Jadi ketika kita melihat ke depan, ini kan prospektif itu kan melihat ke depan ya. Berarti kita membuat baru lagi gitu kan. Ini 4, ya, 5, ya jelas ya, 6, 7, 8, 9, 10 harusnya. Nah, 4 ini menjadi 0 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kedepannya sampai 6 periode gitu kan. Nah, pembayarannya berapa? Ini 100 juta. 100 juta. Sebenarnya enggak 100 juta, tapi 150, 140 ya kan. 100 juta sampai 100 juta. Kemudian ini di present value. Jadi ini berarti apa? 100 juta A6 gitu kan. 100 juta A6. Kemudian ada pembayaran lagi, bukan pembayaran lagi ya. Sebenarnya ini kan
100 juta itu dasarnya gitu, tapi sebenarnya pembayarannya dia lebih dari 100 juta gitu. Nah, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Ini berapa? Ini 150 ya, 50, 40, 30, 20. Oh, sorry, ini 10. Oh, ini 60 ya, 60, 50, 40, 30, 20, 10 kayak ini kan. Ini 60 ya, bisa dibaca ya. Nah, kita present value kan. Nah, kalau ini kan 100 juta. A 6 gitu kan. Nah, tapi kalau ini itu 10 juta. D A 6. Oke ya. Nah, sekarang kita hitung ini 100 juta A6 ini ya. 100 juta A6. Coba dibantu. 100 juta 1 minus P pangkat 6 per I. Kan? Kematian berapa? Oke. Kita evaluasi tadi ya. Kita cari salahnya di mana gitu ya. Nah, yang ini kita lihat ya. Nanti. Yang ini ya. DA6 ini ya, bahwa ini kan pembayaran 60, 50, 40, 30 ya. 60. Ini 60. 50. 40. 30. 20. 10. Nah, 184. Nah, jadi ini logis. Kalau ini kan logis. Jadi kalau kalian mengerjakan sesuatu yang nggak logis, kalian harus cari tahu titik logisnya itu di mana gitu. Ya, jadi apa? Ini untuk B4, ya. B4P ini ya, B4P, ya, B4P, B4P, ya, 4P, ya. Itu sama dengan ini sisa satu pinjamannya ya, 500 ini tambah ini. Oke, kalau kita menggunakan rumus decreasing gitu ya, rumus decreasing D ini, D apa? DA6 ini ya, DA6 kan rumusnya N minus A gitu kan, dibagi I gitu ya. Oke, kita coba ya di sini ya. N-nya kan 6, ya kan. 6 minus ini kan A6 ini ya. Oke. Bagi I. Angka 18 gitu kan. Nah, cuman kan
itunya setiap 10 juta ya penurunannya ya. Jadi sama dengan ini harus sama kalikan ini. Ini nilainya harus sama dengan ini, benar ya. Jadi nilainya adalah ini. Oke, jadi untuk rumus memang saya tidak salah ya, cuman untuk perhitungan salah saya ya. Oke. Jadi 692 juta. Atau saya lanjutkan aja di sini aja ya. 692 juta untuk ini ya. Juta ya. Untuk sisa satu pinjaman pada waktu setelah pembayaran yang keempat gitu kan. Nah, sekarang I5. I5. I5 itu apa I5? I5 itu bunga yang 160 juta itu kan kita bayar ya. Yang pembayaran yang kelima itu 160 juta. Nah, 160 juta itu kan dibagi ke komponen bunga sama komponen pokok. Nah, komponen bunganya itu bayarnya berapa biayanya ya? Ini sama dengan ini ya, kalikan ini bunganya. Oke. 34 juta. Ya. Oke, jadi komponennya adalah 34 juta. Kemudian untuk pokoknya pokok pembayaran pokok yang kelima, pokok itu berarti apa? Ketika 160 juta itu ya sebagian kan dialokasikan ke bunga. Rumus untuk mencari 34 juta itu adalah B4. P dikalikan bunganya kan 0,05 kan bunga tahunannya kan. Sehingga dari 160 juta itu alokasi untuk bunga adalah 34 juta. Berarti alokasi untuk pokok berapa? Ya 160 juta. Ya, 160 juta dikurangi ini gitu loh. 34 juta. 125 juta. Ya kan? Kalau dijumlah berapa nilainya? 160 juta. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak bisa dihapus ya di sini ya? Oke, nanti ini ditinjau ulang ya, tinjau ulang seperti yang di Excel gitu ya. Ini juga ditinjau ulang. Oke, mata. Tapi mata. Kita lanjut. Kalau tadi itu amortisasi ya, amortisasi. Kemudian kita contoh selanjutnya ya, contoh asumsikan ya, asumsikan pola pembayarannya itu sama. Pola pembayarannya sama, jadi 200 juta, 190 juta, 180 juta. Decreasing menurun ya, decreasing ya menurun ya, pembayarannya itu menurun gitu ya.
Oke, jadi ini ada 5%, ya, ada 6%. 6% itu bunga efektif yang mana dibebankan peminjam untuk siapa? Orang yang meminjami, lendernya ya. Tapi ada 5% ini adalah bunga SF ya, bunga sinking fund ya. Oke, ini kalau tadi kan kalau pertanyaan yang contoh sebelumnya kan pinjamannya itu berapa besarnya. Kemudian yang kedua adalah alokasi ya, alokasi untuk bayar bunganya berapa dan untuk bayar pokoknya berapa pada pembayaran yang ke-6 gitu kan. Nah, tapi kalau ini khusus berapa sih pinjamannya gitu loh. Berapa sih pinjamannya gitu. Dengan pola yang sama tadi ya. Cuman ini perlu bunganya beda ya, bunganya 6% ya. Kalau tadi kan 5% ya. Adapun 5% ini adalah bunga sinking fund ya. Oke ya, jadi seperti ini ya. Sama tadi ya, 0, 1, 2, 3 gitu kan. Sampai mana ya? 10 kayak gini ya. 0, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, untuk apa? Ini kan ada pinjamannya ya di sini ya, L gitu kan, pinjaman. Oke, kalau tadi kan apa namanya diangsur 200 juta ini gini kan. Pembayaran yang sama. Oke, sebentar ya. Oke, kalau sinking fund itu kan berarti kan apa namanya? Ini kan pembayarannya gini ya, kan 6% ya, 6% gitu kan, L gitu kan, 6% L gitu kan, 6% L gitu kan, terus ya 6% L gitu kan. Nah, cuman apa namanya, kita nabung gitu kan, kita nabung 0, 1, 2, 3 gitu kan, 10. Nah, di 10 ini kita mengumpulkan nabung hingga kita dapat L gitu kan. Oke ya, dapat L itu. Kita kan nyewa gitu kan. Ini nggak di present value kan, saya nggak membuat ini 6% ini L. Jadi setiap tahun kita menyewa uangnya itu 6%, 6%, 6% itu kan. Nah, kemudian di sini kan kita deposit gitu. Deposit gitu kan. Gitu. Untuk depositnya berarti kan pola pembayarannya ini. Jadi ini ada deposit ya, deposit gitu kan, deposit 10 gitu kan, deposit 3, deposit 2, deposit 1. Depositnya atau R1 mesti. Oke. Jadi untuk L-nya ya, L-nya
Ini kan berarti gini ya. Oke, sorry. Ini itu kan jadi gini. Ini ya 6% L ya sama D1 ya. D1 ditambah 6% L itu sama dengan apa? Sama dengan R1 gitu. R1 sama dengan berapa? 200 juta gitu. Paham ya? R1 itu jika pembayarannya itu kita menggunakan amortisasi gitu loh ya. Jadi ketika kita apa namanya 100 membeli sepeda motor gitu kan. Angsurannya 1 juta. Dengan amortisasi 1 juta kita keluarkan. Cuman langsung ke peminjam gitu. Ke peminjam, ke rentainernya, orang yang menjamin. Namun kalau kita sinking fund, kita juga sama 1 juta gitu loh. Cuman yang untuk lendernya, orang yang menjamin itu sebagian aja. Ya. Alias bunganya saja. Bunga kita nyewa uangnya gitu. Sedangkan yang katakanlah 300.000 lah gitu. Yang 700.000 kita masukkan ke deposit sinking fund, tapi sama aja kita mengalokasikannya per bulannya 101 juta gitu. Nah, begitu juga ini. Jadi R1-nya kan 200 juta itu kan. Kemudian untuk D2 tambah 6% L gitu kan. Sama dengan apa namanya R2 kan sama dengan 190 juta. Dan seterusnya ya sampai D10 ditambah 6% L gitu kan sama dengan R10 sama dengan berapa? 110 juta ya. Kayak gitu. Ya, jadi L ya itu kan berarti D1 ya. D1. Gini aja ya. Jadi L ya sama dengan apa? D1 kalikan 1 plus J pangkat berapa? Pangkat 10 kan? Kita value kan gini kan. Pangkat 10. 10 enggak, bukan pangkat 10 ya. Pangkat 10, pangkat 9 ya, pangkat 9 ya. Gitu. Ya kan? 9 8 7 6 5 4 gitu ya. Ya, pangkat 9 ya. Benar ya? Pangkat 8, pangkat 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pangkat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pangkat 0. Benar ya? Ini kan pangkat ya, pangkat 0, pangkat 1. Nah, ditambah D21 plus J pangkat 8, seterusnya sampai tambah D10 ya. Ya. Kalikan 1 ditambah J pangkat 0 kayak gini kan. Atau D10 aja gitu kan kita tulis gitu kan. Oke, setelah itu D1 ini tadi saya katakan apa namanya R ya 1 min IL. Gitu. R1 tadi ya 200 juta gitu kan. IL ya 1 ditambah J pangkat 9 ditambah R2 min IL 1 ditambah J pangkat 8 ditambah bla 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 tambah R 10 min IL kayak gini. Ya kan? Nah, ini kan kalau diringkas ya, kalau diringkas soalnya ini sama dengan apa? Sigma I sama dengan 1 sampai 10. R T ya. RT ya. 1 ditambah karena kalau kenapa enggak I karena nanti biar enggak sama dengan bunga gitu kan. 1 ditambah J yang pangkat 10 ini ya. Pangkat
10 min 10 min T ya, 10 min T. Ya, dikurangi ILS 10J. Oke, I tidak sama dengan J ya. I itu kan yang dibebankan, yang membebankan itu kan apa namanya, yang membebankan itu kan lendernya gitu. Tapi kalau J itu kan kita nabung terus berbunga gitu ya, itu bunga SF-nya gitu. Nah, berarti ini L ya, bisa dituliskan seperti ini ya. Sigma ya. L. I sama T ya. T sama dengan 1 sampai 10. R 10, 1 ditambah J 10 min T. Jadi 1 ditambah I S M J. S 10J maksudnya. Ini. Oke, tapi kalau kalian ini ya, kalau kalian mau misalnya apa yang benar gimana ya, kalian buat yang seperti ini. Kalian buat yang seperti ini di Excel gitu kan. Nah, tapi kalau ini berdasarkan rumus ya, berdasarkan rumus nya didapatkan ya L-nya sama dengan Oke, 100 juta ya, A 10I sorry 10J 10J ya, 10J ditambah 10 juta di A 10J. J itu 5% ya, J 5%, sedangkan I itu adalah 6% ya. 1 ditambah I minus J A 10 J gitu ya. Oke. Sama dengan 100 juta kalikan sekian gitu kan. Dapatkan yang ini apa namanya 1.139.820.000. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita coba ya. Di Excel gitu ya. Di Excel pakai ini ya, R.
Ini RT-nya ya. RT-nya bentar ya. Pembayarannya ya. Pembayarannya kan 100 juta terus ya. Kasih nomor aja ya. Nomor N-nya ya, N-nya ya. N-nya 0, 1, 2, sampai 10. N-nya 100 juta, ya, 100 juta, tapi saya tulis 100 ya, untuk mempermudah. Dan ini apa namanya, tambahnya ya, plusnya gitu kan. Nah ini 100, 90, bentar kok, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Oke, kayak gini ya. Oke, jadi ini pembayarannya itu kan pertama 200 juta kayak gini kan. Gini kan, 110 juta, 120 juta kayak gini kan. Ini RT-nya gitu kan. Kemudian untuk apa namanya, untuk IL-nya ya, IL-nya kan kita nggak diketahui ya di sini ya. Nah ini IL-nya, ini L sama dengan R1 minus IL gitu masalahnya kan. Oke, jadi ya L sama dengan R1 minus IL. L-nya kan variabel yang tidak diketahui kan. Di sisi kiri sama sisi kanan. Jadi kita nggak bisa ya, ternyata ya, nggak bisa mengecek secara manual gitu ya. Untuk ini memang harus diselesaikan secara matematis dulu. Yang intinya adalah L-nya itu ini ya, sigma R10 1 plus C 10 min T. Oke, jadi ini nggak bisa nih kalau mau cek satu-satu bang L-nya yang kita tahu apa namanya, kita nggak tahu nilainya berapa kan gitu. Demikianlah perkuliahan kita kali ini, kurang lebihnya. Oh ya sebentar ya. Nah, sebelum saya tutup ya, akhirnya pada pertemuan kali ini kita sudah mengetahui mengenai apa itu tabel sinking fund, cara pembuatannya. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba untuk mengatasi ya permasalahan-permasalahan deret pembayaran yang berubah. Terima kasih. Demikianlah pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.